Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan mereview Deepin 20.1 yang baru dirilis 28 Desember 2020 kemarin. Dan secara visual mungkin Anda tidak akan menjumpai terlalu banyak perbedaan antara Deepin 20.1 dengan Deepin 20.0 yang sudah saya review sekitar 4 bulan yang lalu. Akan tetapi karena ini adalah poin rilis 20.1, tentu saja akan ada beberapa hal yang cukup berbeda. Dan di sini ketika saya mencoba menginstal Deepin di laptop saya untuk daily driver menggantikan Linux Mint yang saya gunakan selama ini, pada akhirnya saya menemukan memang ada perubahan yang signifikan dari sisi performa. Misalnya dari sisi saat kita membuka start menu ini responnya jauh lebih cepat. Kemudian juga ada beberapa kustomisasi yang nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian kita tengok dulu di website resminya. Jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Deepin 20.1, Anda bisa mengunjungi website resminya di deepin.org/en untuk yang versi berbahasa Inggris. Dan di sini Anda akan mendapatkan informasi tentang apa saja yang terbaru di Deepin 20.1. Yang pertama ceritanya more stable kernel. Di sini mereka menceritakan tentang kernelnya 5.8, tetapi pada saat saya cek di NeoFetch kernelnya 5470. Saya juga agak bingung dengan pernyataan ini, tapi sejauh ini tidak ada masalah. Deteksi hardware semuanya baik-baik saja. Kemudian di repository, karena Deepin ini merupakan salah satu Linux yang menggunakan basis Debian, tentu saja masih mendapatkan update Debian di sini 10.6. Dan yang terasa adalah saat menambahkan aplikasi menggunakan sudo apt install, prosesnya terasa lebih cepat karena proses di belakang layarnya akan mencari network atau repository yang terdekat dengan kita. Kemudian mereka juga menyertakan informasi tentang improve performance, mulai dari efficiency of processor, network condition, response, file reading, writing, dan graphic display. Ya, semuanya memang terasa lebih baik. Kemudian ada enhanced desktop environment, nanti kita cek di bagian control centernya. Ya, intinya sih ada tambahan power plan di sini, balance, high performance, dan power saver. Tapi itu tidak berpengaruh bagi saya karena ketika menggunakan laptop lebih banyak terkoneksi dengan sumber listrik, tidak langsung dengan baterai. Kemudian untuk Bluetooth juga ada perubahan. Nah, di sini ini yang membuat APT menjadi terasa lebih cepat, yaitu Smart Mirror, improve ISO download speed dan ISO location. Ya, ini untuk mendownload file ISO-nya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi bawaannya juga ada yang berbeda. Di sini Anda tidak akan lagi menjumpai Firefox sebagai browser bawaannya, tapi akan digantikan dengan browser custom mereka sendiri. Kemudian Thunderbird juga mereka ganti dengan aplikasi bawaan Mail, Gparted diganti dengan Disk Manager, dan Cheese diganti dengan kamera, supaya dari sisi tampilannya lebih unified dan interaktif ya, seperti itulah ceritanya. Oke, ini tampilan browser yang sedang Anda lihat, kemudian aplikasi mailnya, lalu Disk Manager, kamera ya sebagai pengganti Cheese dan sebagainya. Kemudian jika Anda berminat untuk mendownloadnya, Anda bisa mendownloadnya di halaman download. Di sini ada beberapa opsi yang bisa Anda gunakan untuk mendownload, mulai dari direct download, SourceForge, OSDN, Google Drive, BitTorrent, atau ISO repository. Ya, ada Google Drive tentu akan menambah opsi untuk Anda. Untuk ukurannya 2,8 GB, dan ini berbeda 200 MB lebih besar daripada versi Deepin 20 sebelumnya. Jadi ada penambahan 200 MB, dan ya terasa memang ada penambahan dari sisi aplikasi mungkin. Baik, itu dari sisi downloadnya. Dari sisi popularitas tentu tidak usah kita pertanyakan lagi. Deepin bisa dikatakan cukup populer, ada di peringkat 15. Baik, kita cek NeoFetch kembali. Ini NeoFetch tidak merupakan bawaannya Deepin, tapi saya install secara terpisah.
Kernel di sini tadi saya sampaikan 5.4, kemudian package-nya ada 1700, cukup besar karena ya ukurannya 2,8 GB. Kemudian shell bash, desktop environment-nya Deepin desktop environment, window manager Kevin, theme, icon, terminal untuk bisa dikustomisasi. Dan yang dalam tanda kutip mengerikan, tapi dalam konteks positif ya, membuat saya agak shock, memori yang digunakan ini sangat hemat, jauh lebih hemat daripada sebelumnya. Dan ini sangat terasa ketika saya tidak menjalankan aplikasi apapun. Memori yang tertera di NeoFetch ini hanya 600-an mega, yang mana itu ya bisa dikatakan hampir sama dengan SFCE, padahal ini adalah desktop environment DDE yang menggunakan Guild 5. Tentu ini akan sangat menyenangkan untuk digunakan. Dan sekarang posisinya 1,2 GB ini dengan posisi saya menjalankan browser dengan 3 tab, kemudian focus screen untuk melakukan rekaman masih jalan, dan memori yang digunakan 1,2 GB. Ini surprisingly hemat, dan tentu saja saya akan lebih merekomendasikan Anda memiliki RAM 4 GB untuk kenyamanan penggunaan. Baik itu, dan mumpung masih membuka terminal, ada satu yang berbeda di sini untuk Teams. Kalau dulu awalnya di pin 15 pilihannya sangat banyak, kemudian di pin 20 agak dikurangi, sekarang mereka tambahi lagi dengan model pengaturan yang lebih simpel seperti ini. Dan dari sisi tema, ini juga tema yang menurut saya bagus dan bisa membuat tampilan OS kita ini lebih personal. Seperti itu. Jadi jika Anda yang sering bermain dengan terminal tentu akan menyukai tampilan ini. Kemudian dari sisi tampilan secara keseluruhan, ini masih seperti di pin 20 yang lalu. Ada dua mode, efisien dan fashion. Tapi secara performa ini jauh lebih bagus. Termasuk salah satu hal yang saya soroti dari panel yang ada di bawah ini adalah ketika kita baru saja menyalakan komputer, kemudian masih loading. Kalau dulu black screen, lalu di bagian bawah juga masih ada panel hitam, baru panel ini muncul. Masalah itu tidak ada lagi di Deepin 20.1, yaitu sangat bagus sekali karena mereka berhasil membuat tampilannya yang mungkin masalah minor ya, mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan itu, tapi di laptop saya ini terasa sekali. Yang awalnya ada black screen sekarang tidak ada, animasi juga berjalan dengan smooth. Kemudian untuk sisi launchernya ini juga, kalau dulu saat kita menekan tombol start menu ada jeda antara kita menekan tombol dengan tampilnya menu-menu ini, sekarang jedanya nyaris tidak terasa, jadi terasa lebih snappy. Dan secara pengaturan pun ini masih sama seperti yang ada di Deepin 20. Jadi secara personalisasi dan optimasi tampilan khususnya ini sudah sangat baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Baik, kita tengok dari sisi aplikasi bawaannya ya, kita mungkin pakai mode yang besar saja. Sudah ada browser menggantikan Firefox, file manager juga ini masih sama dengan versi sebelumnya, tetapi ya katanya sih ada peningkatan dari sisi transfer file, tapi masih ada satu sedikit concern ketika mengcopy dari flash disk ke laptop. Ya proses memang terasa agak berat, itu memang dari dulu masih seperti itu meskipun tidak separah dulu. Tapi dengan peningkatan performa di bidang yang lain saya rasa tidak ada masalah. Di sini kita bisa memberikan customisasi pada file manajernya dengan tema yang berbeda dengan aplikasi yang lainnya, berbeda dengan sistem theme atau mau disamakan dengan sistem theme-nya. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, Anda bisa menggunakan App Store bawaannya. Ya meskipun di sini aplikasi-aplikasi yang ada itu rata-rata menggunakan bahasa Mandarin yang saya tidak bisa membacanya, dan belum tentu yang terbaru. Jadi Anda punya opsi menginstal dari sini atau menginstal dengan menggunakan sudo apt-get install di terminal. Kemudian untuk musik dan movie ini sama, sudah bisa langsung memutar audio dan video dengan baik, tidak ada masalah. Multimedia codec sudah ada by default. Kemudian screen capture ini juga sudah ada di Deepin 20 kemarin, dan
bisa Anda gunakan untuk menangkap layar dalam format foto, kemudian juga bisa merekam layar dalam format GIF atau MP4, image viewer, album, draw. Di sini juga sudah ada ya, semacam Paint yang ada di Microsoft Windows. Kemudian dokumen viewer untuk menampilkan PDF, text editor juga ini masih sama seperti yang di versi sebelumnya, sangat memudahkan dan sangat simpel tampilannya. Ini adalah aplikasi emailnya, voice note. Ini juga ada menambahkan rekaman suara sebagai catatan ya, untuk beberapa kalangan mungkin ini bisa memudahkan. Simple scan, control center, input quick system monitor. Ya, di sini untuk sistem monitor bisa Anda lihat lagi memori yang terpakai 1,5 GB ini, dengan ada beberapa aplikasi yang tampil seperti itu. Kemudian bootmaker bisa Anda gunakan untuk membuat installer, tapi ya saya jarang menggunakan bootmaker bawaan seperti ini, lebih percaya dengan Balena Etcher. Kemudian device manager juga sudah ada, bisa Anda gunakan untuk menampilkan informasi tentang sistem Anda. Ya, tentu saja bisa dipakai. Print manager, kalender. Dulu saya menyoroti kalender di PIN adalah salah satu kalender yang punya tampilan bagus. Ya, bisa Anda dapatkan informasi yang banyak, termasuk kalau saya tidak salah kita bisa menambahkan event di sini. Ya, jadi nanti kalau kita tambahkan event akan tampil warna-warna tersendiri di kalendernya. Kemudian kalkulator, font manager standar, archive manager, package installer. Ya, ini akan Anda gunakan saat Anda ingin menginstal file dengan ekstensi .deb, karena Debian adalah turunan atau mengambil basis dari Debian 10.6. Kemudian disk manager tadi sudah kita bahas. Kamera, pengganti dari JIS untuk mendapatkan foto atau video dari kamera depan. Kemudian untuk Office di sini Anda fokuskan saja pada LibreOffice, karena WPS Office yang ada di sini sudah saya tambahkan sendiri karena sekarang Debian sedang menjadi daily driver saya. LibreOffice yang ada ini sudah ada by default, dan versinya bukan versi 7, belum versi yang terbaru. Ini masih yang versi 6.1. Bahkan setelah versi 6.1 ini masih ada versi 6.4 baru versi 7, dan secara default belum ada Microsoft Font. Ya, seperti itu. Tapi bisa Anda tambahkan seperti yang sudah saya lakukan di sini. Saya sudah menginstal Microsoft Font dengan perintah yang selalu saya ulang-ulang, sudo apt install ms pt core fonts. Ya, dengan cara seperti ini nanti Anda akan mendapatkan font Microsoft termasuk Times New Roman. Nah, itu jika Anda masih bertahan dengan menggunakan LibreOffice bawaannya tidak ada masalah. Akan tetapi saya lebih suka menggunakan WPS Office. Saya download WPS Office dari WPS linux.wps.com versi 11.109.719. Kemudian di sini karena Debian package, kita download the package-nya, nanti diinstal dengan menggunakan package installer ini. Ya, tinggal Anda drag and drop ke sini atau diklik kanan install with package installer, maka nanti Anda akan mendapatkan WPS Office yang terbaru. Ya, dan dari sisi performa WPS yang ada di sini masih agak ada jedanya, tapi rasanya tidak selama yang dulu. Jadi sudah ada ya sedikit improvement di sini. Tentu saja ini akan sangat memudahkan, dan kalau Anda sudah menginstal Microsoft Font ini akan sangat menyatu tampilannya. Oke, apalagi jika Anda mengubah tampilannya dengan mode efisien, ini akan jauh lebih terasa produktivitasnya. Oke, kemudian kita fokuskan ke control center. Di sini tadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama tentu saja ada personalization. Seperti yang ada di Debian 20, kita bisa mengubah theme-nya light, auto ataupun dark. Kemudian kita bisa memilih color accent-nya, color accent seperti ini yang nantinya akan tampil di beberapa
bagian ya, seperti ini misalnya. Termasuk ketika kita menyeleksi suatu area, saya ubah jadi biru, maka nanti ya areanya berubah menjadi biru. Untuk icon juga sudah ada beberapa, ini sudah standar di versi 20 juga sudah seperti ini, ada papyrus belum ya, dengan berbagai variannya. Cursor theme juga sama, font, kemudian power. Nah, di sini Anda bisa mengatur balance, power saver, in, on battery. Ya, silakan Anda customisasi sendiri. Untuk mouse juga tidak ada masalah. Untuk update sementara posisi 7 Januari 2021 0151 dini hari, sistem is up to date. Oke. Ya, untuk network di sini untuk wireless tidak ada masalah meskipun kernelnya bukan kernel yang terbaru. Kemudian untuk personalisasi yang lain di sini wallpaper dan screensaver, ada satu hal yang saya sayangkan. Di sini kalau dulu masih menyertakan beberapa wallpaper bawaan dari Deepin 15 yang bagus, yang bening itu, tapi di sini malah mereka menghilangkan wallpaper yang lama dan tidak ada penambahan wallpaper yang baru. Jadi agak mengecewakan untuk saya karena ya tampilannya sudah sangat bagus dan ada versi baru. Ya harapan saya sih ada wallpaper yang baru juga. Tetapi tidak ada masalah, Anda bisa mendownload wallpaper sendiri seperti yang saya lakukan, kemudian bisa mengubah tampilannya sesuai selera saya seperti ini. Ya, tentu saja itu kembali ke personal taste Anda. Oke. Dan sampai di sini secara performa keseluruhan saya sangat puas dengan Deepin 20.1. Ini terasa jauh peningkatannya dibandingkan dengan 20 yang kemarin, dan ya kemungkinan akan bertahan agak lama di laptop saya sekarang sampai mungkin ketika Linux Mint rilis terbaru atau ada Linux lain yang menarik ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, ya saya kira seperti itu saja review singkat saya tentang Deepin 20.1. Ini adalah Linux yang bagus, bisa jadi ini masuk kandidat Linux terbaik 2021, tapi ya kita lihat saja nanti apakah pesaingnya bisa merespon dengan baik apa yang ditawarkan, apa yang dibawa oleh Deepin ini, terutama dari sisi penggunaan memori dan peningkatan performanya ya, sangat hemat memori. Baik, begitu saja review singkat saya. Terima kasih atas perhatian diberikan. Silakan tinggalkan komentar di bagian bawah. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.